Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tugas yang telah kami selesaikan, yaitu tentang Kerajaan Tarumanegara. Dan terima kasih kepada Bapak Prasetyo Hadi yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikannya. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Kiki Febrianingrum, absen 20 sebagai moderator. Dan saya Siril Armuda Jekanaya, absen 30. Dan saya Bayu Prasetyo dari absen 12. Saya Ahmad Bailumam, absen 1. Nah, pada gambar ini apa sih hubungannya dengan Kerajaan Tarumanegara? Ada logo Persib. Logo Persib bukan hanya lambang klub sepak bola, tapi juga simbol kebanggaan Jawa Barat yang menyimpan unsur sejarah dari masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara melalui aliran gelombang air yang melambangkan Sungai Citarum. Sedangkan untuk Kota Bekasi diperkirakan merupakan salah satu wilayah utama dari Kerajaan Tarumanegara. Nama Bekasi berasal dari kata Candrabaga, nama Sungai Citarum pada masa itu. Ini menunjukkan bahwa Bekasi memiliki akar sejarah yang sangat dalam sejak masa Tarumanegara. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Siril, tentang awal mula berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, Jaya Singawarman datang ke Nusantara dan diterima oleh Raja Dewawarman VIII di Kerajaan Salakanagara. Yang kedua, Jaya Singawarman dinikahkan dengan putri sulung Raja Dewawarman, Iswari Tunggal Pertiwi Warman Dewi. Yang ketiga, Jaya Singawarman membuka wilayah di dekat Sungai Citarum yang kemudian diberi nama Tarumadesya atau Desa Taruma. Yang keempat, Jaya Singawarman memerintah dari tahun 358 Masehi sampai dengan 328 Masehi. Yang kelima, setelah wafat, pemerintahan kemudian diteruskan oleh Dharmayawarman. Materi yang kedua tentang silsilah Raja Tarumanegara akan disampaikan oleh rekan saya, Bayu. Silsilah Raja Tarumanegara 1. Jaya Singawarman 358 sampai 382. Yang kedua, Yawarman tahun 382 sampai 395. Yang ketiga, Purnawarman tahun 395 sampai 434. Yang keempat, Wisnuwarman tahun 434 sampai 515. Yang kelima, Indrawarman 455 sampai 515. Yang keenam, Chandrawarman 515 sampai 535. Yang ketujuh, Suryawarman tahun 525 sampai 561. Yang kedelapan, Kertawarman 561 sampai 628. Yang kesembilan, Sudawarman tahun 628 sampai 639. Yang ke-10, Hariwangsawarman tahun 639 sampai 640. Yang ke-11, Nagajayawarman tahun 640 sampai 666. Yang ke-12 atau yang terakhir, Linggawarman 666 sampai 669. Dan selanjutnya, PT yang tertera di sini akan dijelaskan oleh Bayu. Letak Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat di tepi Sungai Cisadane yang saat ini merupakan wilayah Banten. Mengenai letak ibu kota Tarumanegara dengan karakternya masih belum bisa dipastikan, tetapi berdasarkan ilmu bahasa Profesor Dr. Purbacaraka memperkirakan bahwa letak keraton Taruma itu di daerah Bekasi. Hal tersebut berdasarkan keterangan yang terdapat pada prasasti Tugu tentang penggalian Sungai Candrabaga yang alirannya melewati istana sebelum sampai ke laut, dengan alasan bahwa Sungai Candrabaga adalah dalam bahasa Sanskerta, sementara dalam bahasa Indonesia menjadi Baga Candra. Candra yang dalam bahasa Indonesia adalah bulan, dalam bahasa Sunda adalah Sasi, sehingga Baga Candra menjadi Baga Sasi yang lambat laun berubah menjadi Bekasi. Tiga tentang masa kejayaan dan masa keruntuhan akan disampaikan oleh rekan saya, Faik. Berikut masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, pembangunan irigasi. Raja Purnawarman membangun terusan sepanjang 6.122 tombak atau 11 km yang dikenal dengan nama Sungai Diplomati. Terusan ini berfungsi untuk mencegah banjir dan memperlancar perdagangan. Yang kedua, pembangunan ibu kota. Raja Purnawarman membangun ibu kota kerajaan di Singapura, yakni dikenal dengan Bekasi. Yang ketiga, pengembangan perdagangan. Kerajaan
satu pelabuhan perdagangan utama di Nusantara. Yang keempat, pengembangan pertanian dan peternakan. Kerajaan Tarumanagara melakukan ekspansi di bidang pertanian dan peternakan. Yang kelima, penguasaan wilayah. Kerajaan Tarumanagara menguasai 48 kerajaan daerah meliputi Jawa Barat, Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Yang keenam, hubungan diplomatik. Kerajaan Tarumanagara menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Yang ketujuh, pusat peradaban Hindu. Kerajaan Tarumanagara menjadi pusat peradaban Hindu di Pulau Jawa. Berikut runtuhnya Kerajaan Tarumanagara. Yang pertama, perpecahan internal. Salah satu faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanagara adalah perpecahan internal dalam kerajaan. Perpecahan ini mulai terjadi pada masa pemerintahan Raja Kertawarman yang berkuasa dari tahun 561 hingga 628 Masehi. Yang kedua, serangan dari kerajaan lain. Faktor lain yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Tarumanagara adalah adanya serangan dari kerajaan lain yang menguasai wilayah dan sumber daya Tarumanagara. Beberapa kerajaan yang juga menyerang Tarumanagara adalah Kerajaan Kalingga Jawa Tengah dan yang dipimpin oleh Ratu Sima. Selain itu, ada juga Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang dipimpin oleh Jayapunta yang Srijaya Nasa. Ada juga Kerajaan Majapahit di Jawa Timur yang dipimpin oleh Raja Kertanegara. Sekian. Terakhir tentang peninggalan Kerajaan Tarumanagara akan disampaikan oleh rekan saya, Syiril. Peninggalan Kerajaan Tarumanagara. Yang pertama, Prasasti Ciaretewun. Pada prasasti ini ditemukan ukiran laba-laba dan tapak kaki serta sajak beraksara Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu ialah laki-laki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Yang kedua, prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibungbulan, Bogor. Isinya tidak terlalu banyak. Berikut adalah isi prasasti dari kebun kopi. Di sini nampak sepasang tapak kaki yang seperti air wata gajah penguasa Taruma yang agung dan dalam kejayaannya. Yang ketiga, prasasti tugu. Prasasti ini ditemukan di Tugu, daerah Cilincing, DKI Jakarta, dekat berbatasan dengan daerah Bekasi. Isi dari prasasti ini diduga penggalian untuk membuat sungai dilakukan untuk mengendalikan banjir dan membantu usaha pertanian yang diperkirakan berada di wilayah Jakarta saat ini. Sungai tersebut adalah Sungai Candrabaga. Kesimpulan, Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan tertua di dunia, tertua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanagara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Didirikan oleh Maharishi Jayasinghawarman dari India, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintah Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanagara runtuh pada tahun 669 Masehi ketika Raja Linggawarman wafat.